Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, berdirilah sebuah warung soto sederhana bernama Soto Baskoro. Letaknya di pinggir jalan utama, di antara deretan kios kecil dan bengkel tambal ban. Warung itu tak begitu besar, hanya berdinding triplek dan beratap seng. Namun entah bagaimana, setiap hari selalu ramai pembeli. Bahkan sebelum warung itu buka, sudah ada beberapa orang yang menunggu di depan pintunya. Juragan Baskoro, pemilik warung itu, selalu terlihat sibuk. Dengan celemek lusuh di pinggang, ia mondar-mandir mengantar mangkuk soto ke meja-meja kayu. Wajahnya selalu tersenyum ramah kepada para pelanggan, tak pernah sekalipun menunjukkan kelelahan. Meski bekerja dari pagi hingga malam, suaranya terdengar hangat saat menyapa pelanggan tetap. "Tambah nasi, Pak Suruh?" tanyanya pada seorang lelaki parubaya yang duduk di pojok. "Iya, sekalian sambal 1 sendok lagi, Juragan," jawab Pak Suruh. Baskoro tertawa pelan. "Siapa? Nanti perutnya bisa panas kalau kebanyakan sambal." Suasana warung itu selalu riuh. Orang-orang datang bukan hanya karena rasa lapar, tetapi juga karena penasaran. Sudah banyak yang membicarakan kelezatan soto Baskoro. Kuahnya gurih, kaldunya pekat dan dagingnya empuk. Bahkan orang-orang dari luar kota rela datang jauh-jauh hanya untuk mencicipinya. Setiap hari, antrean panjang mengular di depan warung. Entah apa rahasianya. Soto Baskoro itu beda rasanya, bisik seorang ibu kepada temannya. Kayaknya pakai resep rahasia keluarga. Soalnya sejak warung ini buka 3 bulan lalu, langsung terkenal, jawab yang lain. Tak ada yang tahu sebenarnya sebelum membuka warung ini, kehidupan Baskoro biasa-biasa saja. Ia hanya seorang tukang jualan keliling, menjajakan gorengan di pasar. Namun sejak membuka warung soto, hidupnya berubah drastis. Sekarang ia punya motor baru, bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, dan istrinya mulai memakai emas di tangan dan lehernya. Setiap malam setelah warung tutup, Baskoro duduk sendiri di kursi panjang dekat dapur. Ia menghitung hasil penjualan sambil menghisap rokok. Uang dalam laci terus bertambah banyak. Namun di balik senyumnya yang tenang, matanya menyimpan sorot aneh. Kadang ia melirik ke sudut dapur, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasinya. "Besok harus beli daging lagi," gumamnya pelan. Istrinya Sri jarang terlihat membantu di warung. Wanita itu lebih banyak mengurus rumah dan sesekali datang membawa kopi untuk suaminya. Tak ada yang mencurigai apapun dari keluarga ini. Mereka dikenal ramah, sering bersedekah ke masjid, dan tidak sombong meski usahanya maju pesat. Malam itu seperti biasa, Baskoro menutup warung lebih lambat. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Satu persatu bangku ia tumpuk, lalu meja-meja dilap dengan kain basah. Lampu warung diredupkan, hanya tersisa lampu kecil di dapur. Ia menurunkan tirai kayu di depan pintu warung. Sesaat sebelum mengunci, gembok ia berhenti mendengarkan sesuatu. Ada suara aneh, seperti bisikan pelan yang datang dari arah dapur. Baskoro menoleh. "Siapa itu?" tanyanya, tapi tak ada jawaban. Suara itu samar, seperti suara orang berbisik, tapi tak jelas kata-katanya. Hanya terdengar desahan panjang. Baskoro berjalan pelan ke arah dapur. Lampu kuning remang-remang membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Ia berdiri di depan pintu dapur, mengamati sekeliling. Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun suara itu masih terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di telinganya. Baskoro tumbal. Baskoro terdiam, tangannya mengepal. "Besok malam." "Aku sudah siapkan," bisiknya balik, seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Setelah itu, suara itu hilang. Hening kembali menyelimuti warung. Baskoro menarik napas panjang, lalu mengunci semua pintu, dan kembali ke rumahnya yang ada di belakang warung. Sementara itu, dari kejauhan,
Seorang pemuda tampak memperhatikan warung itu. Ia berdiri di balik pohon di seberang jalan. Matanya tajam, menatap pintu dapur yang gelap. Pemuda itu menggenggam sebuah tas kecil di tangannya. Tak lama kemudian ia berbalik dan pergi, menyusuri jalan gelap menuju gang kecil. Di dalam warung suasana kembali sunyi. Hanya terdengar suara tikus di atap dan angin malam yang menggesekkan daun pintu. Namun di meja dapur ada noda merah samar yang menetes dari bawah talenan kayu. Dan malam itu, warung soto Baskoro tetap berdiri tenang, menyimpan rahasia yang tak diketahui siapapun. Malam itu, Baskoro duduk di ruang belakang warungnya. Di depannya sebuah kantong plastik besar, tergeletak di lantai. Isinya bergerak pelan, terdengar erangan lemah dari dalamnya. Baskoro memandangi kantong itu dengan wajah datar. Tangannya meraih golok yang sudah diasah sejak sore tadi. "Maaf mas," ucap Baskoro pelan. "Kamu cuman jadi perantara." Kantong itu kembali bergerak. Suara orang merengek terdengar, bercampur isak. Baskoro menarik napas panjang, lalu membuka ikatan kantong. Seorang lelaki kurus lusuh, dengan rambut kusut tergeletak di dalamnya. Mulutnya disumpal kain. Matanya memandang Baskoro dengan takut. Lelaki itu gelandangan yang biasa tidur di empran toko dekat pasar. Sore tadi Baskoro mendatanginya, pura-pura menawari makan. Gelandangan itu menurut saja, tanpa curiga diajak ke belakang warung. Baskoro sudah menyiapkan minuman bercampur obat tidur. Begitu lelaki itu pingsan, Baskoro mengikatnya dan memasukkannya ke kantong. Kini lelaki itu sadar. Tubuhnya gemetar, mencoba merangkak mundur. Baskoro mendekat, ia mengangkat goloknya. Tanpa bicara lagi, ia menebaskan golok itu ke leher lelaki. Tuh, darah muncrat ke lantai, mengenai kaki dan celananya. Baskoro berdiri diam, memandangi tubuh itu yang perlahan berhenti bergerak. Setelah memastikan korban tewas, ia menyeret tubuh itu ke meja potong daging. Dengan hati-hati ia mulai memotong bagian-bagian tertentu. Ia hanya mengambil daging paha dan lengan. Organ-organ dalam dikumpulkan dalam ember. Sisanya dibungkus kain dan disimpan di lubang yang sudah ia gali siang tadi di belakang warung. Semua dilakukan dalam diam. Tak ada ragu di wajahnya. Ia bekerja cepat seolah sudah terbiasa. Setelah selesai memotong, ia membersihkan meja dengan air panas dan sabun. Ember berisi jeroan ia tutup rapat. Darah yang tercecer dilap dengan kain pel Baskoro. Lalu merebus potongan daging itu dalam panci besar berisi air dan rempah. Aroma rempah mulai memenuhi dapur. Ia menambahkan bumbu yang biasa ia pakai untuk kuah sotonya. Perlahan, bau amis itu tertutupi oleh bau harum kaldu. Ia duduk menunggu di kursi dekat kompor. Matanya lelah, tetapi bibirnya tersenyum. Malam semakin larut. Suara jangkrik terdengar dari luar. Ia menoleh ke jendela dapur. Bayangan pohon menari di balik kaca. Tak lama kemudian, ia mendengar bisikan halus. Suara itu muncul lagi, sama seperti malam-malam sebelumnya. "Baskoro, sudah 1, tambahkan lagi." Baskoro mengangguk pelan. "Besok, aku akan tambah," bisiknya. Ia mematikan kompor, lalu menuang kuah itu ke dalam ember bersih. Daging yang sudah empuk ia iris tipis. Semua disimpan dalam lemari pendingin. Ia membersihkan semua peralatan, memastikan tak ada jejak tersisa. Pagi harinya, warung dibuka lebih awal. Istrinya heran melihat suaminya sudah menyiapkan semua lebih dulu. "Kok bangun pagi banget, Mas?" tanya Sri. "Biar dagangan cepet laku." "Nduk, hari ini rasanya beda," jawab Baskoro singkat. Pelanggan mulai berdatangan. Bau soto yang mengepul dari dapur menguar sampai ke jalan. Orang-orang yang lewat berhenti mencium aromanya. Banyak yang tertarik mampir. "Juragan, 1 mangkok soto. Tambah nasi, ya," kata seorang pemuda. "Saya 2 bungkus buat dibawa pulang," pinta ibu-ibu.
Baskoro melayani dengan cepat. Satu persatu mangkuk diantar ke meja. Kuah soto berwarna coklat kekuningan, dengan potongan daging yang tampak empuk. Pelanggan pertama menyeruput kuahnya. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum. Wah, ini enak banget juragan. Gurihnya beda. Yang lain ikut mencicipi, komentar serupa bermunculan. Lah iya, ini kuahnya kaya banget rasanya. Dagingnya juga empuk, bumbunya pas. Baskoro tersenyum, matanya berbinar. Ia mengangguk sopan kepada setiap pelanggan. Namun dalam hatinya, ia tahu penyebab kelezatan itu bukan sekadar resep bumbu. Semakin siang, warung semakin ramai. Orang-orang yang lewat berhenti. Ada yang datang dari jauh mendengar kabar kalau warung soto Baskoro sedang viral. Tak butuh waktu lama, semua kursi terisi. Bahkan banyak yang rela berdiri menunggu. Mas, kalau bisa besok saya pesan buat arisan. Cuma isi kata seorang bu. Boleh bu, nanti saya siapkan. Jawab Baskoro. Sri heran melihat banyaknya pembeli. Biasanya warung ramai, tapi hari ini 2 kali lipat lebih ramai. Mas, kok orang-orang banyak banget ya? Tanyanya. Rezeki nduk, mungkin doaku dikabulkan Gusti Allah, kata Baskoro dengan tenang. Sri tersenyum senang. Alhamdulillah mas, aku senang banget. Warung itu baru tutup menjelang maghrib. Semua habis terjual. Baskoro menghitung uang di laci. Jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ia duduk di kursi, memandangi hasil itu sambil menyalakan rokok. Asap mengepul dari mulutnya. Ini baru awal, gumamnya. Malamnya, saat semua sudah tidur, Baskoro duduk sendirian di dapur. Ia mendengar suara itu lagi. Baskoro, tambahkan lagi, lebih banyak, biar warungmu penuh terus. Baskoro menatap meja potongnya. Di situ ada noda merah samar yang belum sepenuhnya hilang meski sudah ia bersihkan. Ia menoleh keluar jendela. Gelap, sunyi, hanya angin yang menggesekkan daun pintu. Ia menunduk. Dalam hatinya ia mulai bertanya, sampai kapan ia harus terus menuruti suara itu? Namun suara itu menjawab sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Setiap bulan, 1 tumbal, atau semua akan hilang. Baskoro menatap ke depan, matanya kosong. Ia tahu jawabannya, dan ia tahu malam ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, warung soto Baskoro semakin ramai. Setiap pagi, antrean pelanggan sudah mengular bahkan sebelum warung dibuka. Baskoro menyambut mereka dengan senyum ramah, melayani dengan cepat seolah tak pernah lelah. Sri, istrinya, semakin kagum pada suaminya. Baginya semua ini adalah berkah tak terduga. Namun di balik kesibukan itu, Baskoro menyimpan rutinitas baru yang tak diketahui siapapun. Setiap malam Jumat Kliwon, ia keluar dari rumah tanpa pamit, membawa kantong kain besar dan pisau lipat di balik jaket. Tujuannya selalu sama, mencari tumbal-tumbal kedua, ketiga, keempat. Semua sudah ia korbankan. Ada gelandangan, pemulung, bahkan remaja kampung yang pulang malam. Mereka hilang tanpa jejak. Tubuh mereka dipotong, bagian tertentu dimasak, sisanya dikubur diam-diam di belakang warung. Warung itu tak hanya ramai, tapi juga membuat pelanggan kecanduan. Banyak yang datang hampir setiap hari, tak tahan untuk tidak mencicipi lagi. Beberapa bahkan membawa teman atau keluarganya. Mas Baskoro, sotonya kok bikin nagih ya? Tanya salah satu pelanggan. Ah, biasa saja pak. Mungkin karena bumbunya, jawab Baskoro sambil tersenyum. Namun di antara kegembiraan itu muncullah satu orang yang mulai curiga. Wawan, seorang pemuda kampung. Adiknya Tono sudah 3 hari tak pulang sejak terakhir pamit makan di warung Baskoro. Awalnya Wawan mengira adiknya main ke rumah teman. Namun setelah bertanya ke sana-sini, tak ada yang tahu keberadaannya. Wawan mulai ingat satu hal. Malam, tuh Tono bilang ingin makan soto di warung Baskoro. Besok aku makan di warungnya Pak Baskoro. Kata teman-teman, enak banget, kata Tono sebelum pergi. Sejak itu Tono hilang. Wawan mencoba menanyakan ke Baskoro,
pura-pura sebagai pelanggan. "Pak Baskoro, kemarin adik saya sempat makan di sini. Masih ingat nggak?" tanya Wawan saat warung agak sepi. Baskoro menatap Wawan sekilas lalu pura-pura berpikir. "Oh, yang kemarin pakai jaket merah ya?" "Iya, Pak." "Dia," jawab Wawan bersemangat. Iya, kemarin dia makan di sini. Setelah itu saya nggak tahu kemana. Mungkin pulang lewat jalan lain," kata Baskoro santai. Wawan mengangguk pelan. Jawaban itu terdengar wajar, tapi hatinya merasa ada yang aneh. Ia duduk sejenak sambil menatap mangkuk soto di depannya. Baunya memang harum, kuahnya terlihat menggugah, selera. Namun kali ini ia merasa mual. Ia berdiri meninggalkan sotonya hampir tak tersentuh. "Pak, saya pulang dulu," katanya buru-buru. Baskoro hanya mengangguk. Wawan berjalan cepat keluar dari warung, menahan rasa tak nyaman di dadanya. Malam itu Wawan duduk termenung di teras rumahnya. Dia memikirkan kemungkinan terburuk. Apa mungkin ada hubungannya sama warung itu? Pikirnya. Namun ia sadar, tuduhan tanpa bukti hanya akan membuatnya dianggap gila. Terlebih, Baskoro dikenal baik hati. Hampir tiap minggu ia menyumbang ke masjid, ikut gotong royong, dan sering memberi sembako ke warga kurang mampu. Mana mungkin orang sebaik itu, Tuni gumam Wawan. Namun rasa curiga itu tetap mengganggunya. Ia mulai mengamati warung Baskoro diam-diam. Setiap pagi, ia melihat truk sayur datang. Tak ada yang aneh. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia melihat Baskoro keluar rumah dengan membawa tas besar. Suatu malam Wawan nekat mengikuti Baskoro. Ia menjaga jarak bersembunyi di balik pohon dan tembok. Baskoro berjalan ke arah pinggir desa, mendekati terminal tua yang sudah lama tak dipakai. Di situ, ia mendekati seorang lelaki tua yang sedang tidur di bangku kayu. Baskoro duduk sebentar, lalu berbicara dengan lelaki itu. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sesuatu dari saku. Wawan melihat kilatan pisau, ia terkejut, buru-buru menunduk. Ketika ia mengintip lagi, lelaki tua itu sudah rebah, tak bergerak. Baskoro memasukkan tubuh itu ke dalam karung, lalu memanggulnya. Pergi. Wawan menahan napas, dadanya berdebar keras. Ia ingin berteriak tapi bibirnya keluh. Tubuhnya gemetar. Baskoro berjalan menjauh membawa karung itu ke arah warung. Wawan tak berani mengikuti lebih dekat. Ia kembali ke rumah, duduk terdiam, mencoba mencerna apa yang baru dilihatnya. Dia bunuh orang. Bisiknya ngeri. Keesokan, paginya Wawan berkeliling kampung, mencoba menceritakan temuannya. Namun tak ada yang percaya. "Ah, kamu ngaco, Wan. Pak Baskoro itu dermawan." "Mana mungkin begitu," kata Pak RT. "Wan, jangan sembarangan nuduh. Nanti kamu yang dilaporkan," tambah tetangga lain. Wawan frustrasi. Ia merasa sendiri. Sementara itu warung Baskoro semakin ramai. Orang-orang memuji, tak pernah bosan makan di sana. Beberapa bahkan memuji Baskoro sebagai pengusaha sukses yang tetap rendah hati. Wawan hanya bisa memandangi warung itu dari kejauhan. Dalam hati ia tahu ada sesuatu yang gelap di balik aroma soto itu. Namun tak ada yang mau mendengarkan. Malam berikutnya Wawan duduk gelisah di kamarnya. Ia mendengar suara ibu memanggil dari dapur. "Wawan, ayo makan." Ibu bungkusin soto dari warung Pak Baskoro. Wawan menatap bungkusan itu. Aromanya memang menggoda, tapi ia hanya memandang tanpa selera. "Ibu makan duluan aja, aku nggak lapar," katanya pelan. Ibunya membuka bungkusan, menyeruput kuahnya. Enak banget, Wan. Kamu nggak mau?" Wawan hanya menggeleng. Dalam hatinya ia berjanji. Ia akan mencari bukti, apapun caranya. Namun ia tahu, semakin lama, semakin banyak orang yang terikat pada kelezatan soto itu. Mereka bukan hanya lapar, mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan Baskoro, ia tahu, tak akan berhenti hanya di situ.
Suasana di dapur belakang warung soto Baskoro malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit redup berkelip, sesekali berkedip seperti mau padam. Baskoro berdiri di dekat meja potong, menatap daging mentah yang sudah siap diolah. Bau anyir masih tercium meski sudah ia siram dengan air jeruk nipis dan rempah-rempah. Namun malam itu ia merasa ada yang aneh. Angin berembus pelan, padahal semua pintu sudah ditutup rapat. Tirai bambu di sudut dapur bergerak perlahan. Baskoro menoleh, matanya menatap tajam ke arah tirai itu. Tak ada siapa-siapa. Mungkin tikus, gumamnya. Ia kembali memotong daging, mengiris bagian-bagian kecil untuk dicampur dalam kuah soto esok pagi. Namun ketika pisaunya menyentuh permukaan daging terdengar suara lirih. Bukan suara benda, melainkan seperti desahan lemah. Baskoro berhenti. Ia mendongak menatap sekeliling. Sunyi. Hanya suara pisau yang tadi menghantam talenan. Ia menggeleng, mencoba mengabaikan. Namun saat ia melanjutkan memotong, suara itu terdengar lagi lebih jelas. Tolong, pisau di tangan Baskoro terjatuh. Ia mundur selangkah, matanya mengarah ke meja potong. Daging yang barusan ia iris tampak bergerak pelan, seperti berdenyut. Baskoro menatapnya tak berkedip. Perlahan, di permukaan daging itu muncul guratan, membentuk wajah manusia. Mata tanpa bola mata terbuka perlahan, mulut ternganga. Baskoro. Suara itu pelan tapi jelas memanggil namanya. Baskoro memundurkan badan, hampir tersandung bangku kayu. Ia mengambil langkah cepat keluar dapur. Namun sebelum ia sempat memutar badan, sesuatu jatuh dari atas. Bruk! Sebuah kepala manusia dengan leher tergorok tergeletak di meja potong. Mata kepala itu menatap lurus ke arah Baskoro. Darah segar menetes mengalir membasahi meja. Baskoro terdiam, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara terasa semakin membeku. Ia mencoba menjerit tapi suaranya tercekat. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki menyeret. Perlahan, sosok tubuh tanpa kulit berjalan mendekat. Dagingnya merah basah. Urat-urat menonjol, darah menetes ke lantai, meninggalkan jejak kemanapun ia melangkah. Baskoro. Tubuh itu memanggil dengan suara serak. Baskoro terduduk. Ia menutup wajah, berusaha tak melihat. Namun suara itu semakin mendekat. Napasnya terdengar berat. Baskoro, aku lapar. Sosok itu mengulurkan tangan berdarah ke arahnya. Namun tiba-tiba, semua lenyap, suara hilang, sosok itu tak ada, kepala tergorok pun menghilang. Dapur kembali sepi, hanya ada pisau yang terjatuh di lantai dan potongan daging biasa di atas meja. Baskoro membuka mata perlahan. Ia menatap sekeliling, napasnya tersengal. Halusinasi, katanya pelan. Cuma halusinasi. Ia berdiri, mengambil pisaunya, lalu mengayunkan lagi ke potongan daging. Namun kali ini tangannya gemetar. Setiap potongan terasa berat. Setiap suara pisau menghantam talenan terdengar seperti jeritan kecil. Ia tahu, malam itu sesuatu sudah berubah. Ia tak bisa mengabaikannya, tapi juga tak bisa menghentikan ritual yang sudah ia jalani. Pesugihan itu menuntut tumbal, dan selama Jody memberikannya, warungnya akan tetap ramai. Keesokan paginya, warung Baskoro tetap penuh. Pelanggan memuji rasa soto seperti biasa. Tak ada yang tahu kegelisahan di dalam hati Baskoro. Tak ada yang tahu ia belum tidur semalaman. Terbayang wajah-wajah korban yang mulai menghantuinya. Siang itu Sri mendekatinya. "Mas, kamu pucat banget. Sakit?" tanyanya. "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Baskoro singkat. "Kalau capek, tutup aja dulu warungnya." "Kasihan mas," kata Sri khawatir. Baskoro menggeleng. "Enggak, warung ini enggak boleh tutup." Sri hanya menatap suaminya bingung. Ia tak tahu alasan dibalik sikap keras Baskoro. Malam berikutnya Baskoro kembali ke dapur belakang. Ia menyiapkan daging dari tumbal terbaru.
Namun saat ia membuka karung berisi tubuh korban, ia terkejut. Tubuh itu sudah membusuk, kulitnya terkelupas, matanya terbuka menatap ke arah Baskoro. Padahal baru semalam ia membawa tubuh itu. Tidak mungkin. Baskoro mundur. Ia menutup karung buru-buru. Namun tiba-tiba, dari dalam karung terdengar suara tawa pelan. Hehehehe. Baskoro terpaku. Karung itu bergerak pelan. Tawa itu makin keras. Hehehehehe. Baskoro berlari keluar dapur, menutup pintu keras-keras. Ia bersandar di dinding, napasnya tak beraturan. Dari balik pintu tawa itu tetap terdengar. Hehehehehe. Semakin malam suara-suara lain muncul. Suara langkah, kaki di atap, suara ketukan di jendela dapur, suara teriakan kesakitan. Semuanya bercampur menjadi satu, membuat malam terasa panjang. Baskoro duduk memeluk lutut di ruang tamu, tak berani kembali ke dapur. Sri yang tertidur di kamar tak mengetahui apapun. Pagi harinya, Baskoro memberanikan diri membuka dapur. Ia terkejut, tak ada apa-apa. Karung itu kosong, daging hilang, meja potong bersih seolah tak pernah dipakai. Ia menelan ludah. Apa semua cuma mimpi? Pikirnya. Namun saat ia melangkah keluar dapur, ia melihat jejak darah mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Baskoro mengikuti jejak itu pelan. Ketika sampai di bibir sumur, ia melihat sesuatu mengambang di dalamnya. Sebuah kepala manusia dengan mata terbuka menatap ke atas. Baskoro, suara pelan terdengar dari dalam sumur. Baskoro mundur, menutup sumur dengan papan kayu. Ia kembali ke dalam rumah, mencoba menenangkan diri. Namun sejak malam itu, gangguan makin sering terjadi. Setiap kali ia memotong daging di dapur, selalu terdengar bisikan. Setiap malam bayangan tubuh tanpa kulit muncul di sudut mata. Bahkan siang hari, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Baskoro tahu, ini adalah akibat dari semua yang ia lakukan. Namun ia tak berani berhenti. Ia takut jika berhenti warungnya akan bangkrut. Ia takut jika berhenti keluarganya akan ikut kena celaka. Ia mencoba menguatkan diri. Aku harus kuat. Ini semua harga dari keberhasilan, gumamnya. Namun jauh, di dalam hatinya ia sadar, semua ini sudah di luar kendali. Dan kutukan itu semakin hari semakin mendekat. Di rumah kayu sederhana yang berdiri tak jauh dari hutan kecil, di ujung desa, Sarti duduk termenung di depan tungku. Api menyala pelan, menyorot wajahnya yang pucat. Sudah berhari-hari ia menyimpan kegelisahan, tak tahu harus berbagi kepada siapa. Ayahnya, Mbah Ranu, adalah seorang dukun tua yang sudah lama dikenal orang kampung. Orang datang padanya untuk meminta penglaris, jimat hingga santet. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Mbah Ranu makin jarang terlihat. Ia lebih sering berada di ruang belakang, hanya keluar jika Baskoro datang. Sarti tahu setiap kali Baskoro datang, ayahnya menyiapkan sesuatu. Malam-malam suara aneh terdengar dari belakang rumah. Bau anyir bercampur kemenyan, menyusup ke celah pintu. Pernah suatu malam, ia diam-diam mengintip lewat lubang kecil. Ia melihat Baskoro menyerahkan seonggok kain berlumur darah kepada Mbah Ranu. Ayahnya tertawa pelan sambil menggenggam kain itu, lalu membawanya masuk ke ruangan gelap. Sejak malam itu, Sarti tak bisa tidur. Ia mulai mengerti apa yang terjadi. Ia tahu ayahnya membantu Baskoro dalam ritual pesugihan. Ia tahu ada tumbal di balik kelezatan soto yang dijual Baskoro. Namun ia tak berdaya. Selama ini ia hanya menurut pada ayahnya. Namun semakin hari, rasa bersalah itu menekan dadanya. Terlebih ketika kabar orang hilang mulai ramai dibicarakan warga. Ia mendengar ibu-ibu di pasar menangis mencari anaknya. Ia melihat poster orang hilang tertempel di tiang listrik. Hatinya makin sesak. Suatu siang saat sedang mengambil air di sumur, Sarti mendapati seorang pemuda duduk di bawah pohon jambu, tak jauh dari rumahnya. Pemuda itu memakai peci hitam dan membawa tas kecil. Wajahnya bersih, matanya teduh.
Ia tersenyum saat melihat Sarti. "Assalamualaikum Mbak," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam," jawab Sarti pelan. "Maaf, saya santri dari pesantren Al-Hikmah. Saya mau mampir sebentar untuk beristirahat, bolehkah?" tanya pemuda itu sopan. Sarti mengangguk. "Silakan duduk Mas." Pemuda itu duduk di atas batu besar. Ia membuka bekalnya, mengambil sepotong roti. "Nama saya Rahmat. Sedang ikut Kiai Hamim berkeliling dakwah di desa-desa." Sarti menatapnya lama. Nama Kiai Hamim tak asing di telinganya. Ia sering mendengar ceramah Kiai itu dari radio milik tetangganya. Hatinya bergetar. Mungkin ini jalannya. Mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan. "Mas Rahmat, boleh tanya sesuatu?" Suara Sarti pelan, hampir berbisik. "Tentu Mbak." Kenapa Sarti menelan ludah? Tangannya gemetar memegang gayung. Ia menunduk lama, lalu mendekat. "Kalau ada orang melakukan sesuatu yang jahat, tapi aku tahu, apa aku harus diam?" Rahmat menatapnya serius. "Kalau kamu tahu kebenaran, jangan disembunyikan. Kebenaran harus disampaikan." Sarti menarik napas dalam. Ia mendekat lebih lagi. "Aku tahu, ada warung di kampung ini yang pakai tumbal manusia. Aku tahu siapa pelakunya." Rahmat terdiam. Ia mendekat. "Siapa Mbah? Ceritakan pelan-pelan." Sarti duduk di tanah. Matanya berkaca-kaca. Ia mulai bercerita. Ia ceritakan semua. Tentang Baskoro, tentang ayahnya, tentang malam-malam gelap di belakang rumah, tentang kain berlumur darah, tentang ritual yang pernah ia intip. Rahmat mendengarkan dengan serius. Wajahnya menegang. "Kamu yakin semua itu?" "Aku yakin, Mas. Aku lihat sendiri, aku dengar sendiri." Rahmat mengangguk. Ia berdiri menepuk bahu Sarti pelan. "Terima kasih sudah berani cerita. Aku akan laporkan ini ke Kiai Hamim. Insya Allah akan ada jalan." Sarti hanya menunduk. Hatinya lega meski takut. "Jangan bilang siapa yang cerita, Mas. Aku takut. Ayahku marah." "Tenang, aku janji." Rahmat pamit. Ia melangkah cepat meninggalkan rumah Sarti, hatinya gelisah. Cerita Sarti terlalu mengerikan untuk diabaikan. Ia tahu ini harus segera diatasi. Sesampainya di pos dakwah tempat Kiai Hamim menginap, Rahmat langsung menemui sang Kiai. Kiai Hamim sedang duduk membaca kitab. Ia menoleh pelan melihat kedatangan Rahmat. "Ada apa, Nak Rahmat? Wajahmu tegang sekali," tanya Kiai Hamim. Rahmat duduk bersila di depan Kiai. "Maaf Kiai, tadi saya mampir di rumah dekat hutan. Saya bertemu seorang gadis, Sarti namanya. Dia cerita tentang warung soto yang pakai pesugihan, pakai tumbal manusia." Kiai Hamim mengerutkan dahi. "Siapa pemilik warung itu?" "Namanya Baskoro, Kiai. Menurut Sarti, ayahnya yang membantu ritualnya." Kiai Hamim mengangguk pelan. Matanya menatap jauh ke depan. "Aku pernah dengar nama Baskoro. Beberapa warga memang pernah mengeluh ada orang hilang, tapi tak ada bukti." Rahmat melanjutkan. "Sarti bilang, setiap malam Jumat Kliwon selalu ada ritual, dan belakangan ini banyak yang hilang." Kiai Hamim menarik napas panjang. "Kalau begitu kita harus datang ke sana. Kita harus hentikan ini sebelum makin banyak korban." Rahmat menunduk. "Apa kita perlu lapor polisi, Kiai?" Kiai Hamim menggeleng. "Belum sekarang. Kalau kita lapor tanpa bukti bisa-bisa malah dianggap fitnah. Kita lihat dulu ke sana. Aku ingin memastikan sendiri." Malam itu, Kiai Hamim mengajak Rahmat dan 2 santri lain. Mereka membawa tasbih, air doa, dan kitab. Mereka berjalan kaki menuju kampung Baskoro. Sepanjang jalan, angin berembus pelan, langit mendung gelap. Sesampainya di dekat rumah Baskoro, mereka berhenti. Dari kejauhan, Kiai Hamim melihat asap mengepul dari dapur belakang warung. Aroma kemenyan bercampur bau amis tercium samar. "Kita tunggu di sini. Jangan gegabah," bisik Kiai Hamim. Rahmat mengangguk. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, mengamati dari jauh.
Dari balik celah pagar, terlihat Baskoro keluar membawa baskom besar. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia berjalan menuju sumur. Tua di belakang rumah. Kiai Hamim menatap lekat-lekat. Besok pagi kita datangi rumahnya, sekarang biarkan dia. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Rahmat mendekat ke Kiai. Apa nanti dia curiga, Kiai? Tidak, besok aku akan pura-pura jadi tamu warungnya. Kita lihat apa yang terjadi, jawab Kiai Hamim pelan. Rahmat menunduk. Ia tahu, besok akan jadi hari yang menentukan. Ia berdoa dalam hati semoga keberanian Sarti membuahkan hasil. Semoga rahasia kelam Baskoro segera terungkap. Sementara itu, di rumahnya, Sarti duduk sendirian di sudut kamar. Ia menggenggam tasbih kecil milik ibunya. Matanya basah. Di luar, suara burung hantu terdengar panjang. Semoga semua ini segera berakhir, bisiknya pelan. Dan malam itu, angin berembus lebih kencang, seolah membawa pertanda. Pagi itu, warung Baskoro terlihat ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Aroma kuah soto yang mendidih memenuhi udara, menggoda siapa saja yang melintas. Baskoro berdiri di belakang meja, sesekali tersenyum melayani pesanan, meski matanya tampak lelah. Tiba-tiba, seorang pria tua berpeci putih, berjanggut tipis melangkah pelan mendekati warung. Di belakangnya seorang pemuda membawa tas kecil. Pria tua itu memandang warung Baskoro tanpa banyak bicara. Ia lalu duduk di salah satu bangku kosong di pojok warung. Pak, mau pesan apa? Tanya Baskoro sopan mendekati meja. Satu mangkok soto seperti yang lain, jawab pria tua itu singkat. Suaranya tenang, tapi matanya tajam menatap Baskoro. Baskoro sedikit ragu, tapi segera tersenyum. Baik, tunggu sebentar Pak. Ia bergegas ke dapur. Tanpa banyak bicara, ia menyiapkan satu mangkok soto. Ia menuangkan kuah, menambahkan potongan daging, lalu menghiasnya dengan bawang goreng. Ia membawa mangkok itu ke meja pria tua. Silakan Pak. Semoga cocok dengan selera, ucap Baskoro. Pria tua itu mengangguk pelan. Ia mengambil sendok, mencelupkan ke dalam kuah, lalu menyuapkan ke mulut. Baru satu suapan, tiba-tiba wajahnya berubah. Tangannya berhenti. Ia menatap mangkok soto itu lama, kemudian perlahan ia meletakkan sendok. Tubuhnya menegang. Astagfirullah, gumamnya pelan. Ia menunduk, lalu mendongak lagi. Wajahnya serius. Tanpa menunggu lama, pria tua itu membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Suaranya menggema di dalam warung. Pelanggan yang awalnya sibuk makan mendadak berhenti. Mereka saling menatap. Ada apa, Pak? Tanya salah satu pelanggan. Pria tua itu melanjutkan bacaan, lebih keras. Tiba-tiba terdengar suara seperti angin berdesir, diikuti bau amis yang menyengat. Beberapa pelanggan mencium bau aneh itu, lalu menutup hidung. Bau apa ini? Bisik seorang ibu. Pria tua itu berdiri. Wahai kalian semua, dengarkan. Makanan ini tidak suci. Ada sesuatu yang mengotori. Semua orang terdiam. Salah satu bapak berdiri, menatap pria tua itu. Maksudnya apa, Pak? Pria tua itu menunjuk ke mangkok soto di mejanya. Ini bukan hanya soto. Ini bercampur dengan sesuatu yang haram. Tubuh manusia. Suasana langsung gaduh. Beberapa pelanggan langsung memuntahkan makanan yang baru mereka telan. Yang lain berlarian keluar warung. Seorang ibu menangis, memegangi perutnya. Jangan main-main, Pak. Kami sudah makan, teriak seorang bapak. Pria tua itu tetap tenang. Ia menoleh ke Baskoro yang berdiri gemetar di dekat meja kasir. Baskoro, sudah cukup. Semua ini harus diakhiri. Baskoro pucat, tangannya bergetar memegang kain lap. Siapa Anda? Kenapa menuduh saya seperti itu? Suaranya pelan berusaha tetap tenang.
Pria tua itu melangkah mendekat. Aku Hamim, Kiai Hamim. Aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu dari seseorang yang menyaksikan sendiri ritualmu. Mata Baskoro membesar. Ia mundur selangkah. Saya tidak mengerti, Pak Kiai. Kiai Hamim mengangkat tangannya. Ia membaca doa lebih keras. Suara bacaan itu menggema, menekan udara di dalam warung. Tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Angin dingin berembus masuk dari jendela. Pelan-pelan, satu persatu sosok muncul di dalam warung. Wujud manusia dengan tubuh penuh luka. Sebagian tanpa kepala, sebagian hanya berbentuk bayangan hitam. Mereka berdiri mengelilingi warung, menatap Baskoro tanpa kata. Baskoro memandang sekeliling. Nafasnya tercekat. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Kiai Hamim menunjuk para sosok itu. Mereka adalah korbanmu, mereka datang menuntut keadilan. Baskoro menggeleng, matanya liar. Tidak, mereka semua aku beri. Aku beri makan. Aku beri hidup. Teriaknya histeris. Tiba-tiba, satu sosok mendekat ke arah Baskoro. Wajahnya hancur, matanya kosong. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke wajah Baskoro. Seketika tubuh Baskoro lunglai. Ia jatuh terduduk, mulutnya mengeluarkan busa. Tidak, ampuni aku. Ampuni aku, suaranya makin lemah. Matanya melirik ke arah Kiai Hamim. Tolong, tolong. Kiai Hamim mendekat, berlutut di samping Baskoro. Kamu telah menggadaikan nyawamu demi harta. Jalan kembali sudah tertutup, jika kamu tak mau berhenti. Baskoro menangis. Saya takut, saya hanya ingin warung saya ramai. Dengan mengorbankan nyawa orang lain, tanya Kiai Hamim tajam. Baskoro menunduk, terisak. Saya salah, Kiai. Pelan-pelan, para sosok menghilang, hanya menyisakan hawa dingin yang menusuk. Kiai Hamim berdiri. Ia menatap Rahmat yang berdiri tak jauh darinya. Segera panggil warga. Kita harus mengakhiri semua ini. Rahmat mengangguk. Ia berlari keluar warung, memanggil beberapa tetua kampung. Dalam waktu singkat, warga berkumpul di depan warung. Mereka membawa obor, berbisik-bisik penuh tanda tanya. Ada apa ini, Kiai? Tanya Pak RT. Kiai Hamim berdiri di ambang pintu. Semua ini akan aku jelaskan. Tapi yang jelas, mulai hari ini warung ini ditutup. Tidak ada seorang pun yang boleh makan di sini lagi. Warga saling pandang. Beberapa mengangguk setuju. Yang lain mendekati Baskoro yang masih terduduk lemas. Apa? Benar semua ini? Tanya seorang bapak. Baskoro hanya menunduk, menangis. Saya salah, saya khilaf, ampunilah saya. Kiai Hamim menarik napas panjang. Besok pagi kita kuburkan semua sisa-sisa yang tidak semestinya di dapur warung. Ini, kita bersihkan tempat ini dengan doa. Warga kembali saling berbisik. Sebagian ketakutan, sebagian kecewa. Rahmat mendekat ke Kiai Hamim. Apa ini sudah cukup, Kiai? Kiai Hamim menatap jauh. Belum, nak. Masih ada yang harus kita lakukan. Tapi setidaknya satu mangkok terakhir ini sudah menunjukkan kebenaran. Dan pagi itu untuk pertama kalinya warung Baskoro kosong tanpa pelanggan. Hanya suara angin dan bunyi pintu yang berderit pelan. Sejak kejadian itu, warung Baskoro tak pernah buka lagi. Meja-meja dibiarkan berdebu. Papan nama warung perlahan pudar warnanya. Warga yang lewat memilih menyeberang ke sisi lain jalan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi makan di sana. Kabar bahwa warung itu menyajikan daging manusia cepat menyebar. Meski Kiai Hamim tidak terang-terangan menyebutkan detail, para warga sudah cukup pintar menghubungkan kejadian-kejadian sebelumnya. Orang-orang mulai berbisik kalau warung itu dihuni makhluk-makhluk gentayangan. Malam-malam terdengar suara tangisan, kadang jeritan, dari arah dapur warung. Beberapa warga yang penasaran mencoba mengintip dari kejauhan, tapi hanya mendapati jendela
Gelap dan pintu yang tertutup rapat. Tidak ada cahaya, tapi suara-suara aneh itu terdengar jelas. Baskoro sendiri tak pernah terlihat lagi di warung. Sejak hari Kiai Hamim datang, ia lebih banyak mengurung diri di rumah. Tetangganya mengatakan bahwa ia sering terdengar bicara sendiri di dalam kamar. Kadang tertawa keras, kadang menangis. Mereka juga melihat Baskoro berdiri di halaman tengah malam, menatap warungnya dengan mata kosong. Sementara itu, di gubuk kecil pinggir desa, Mbah Ranu, dukun yang dulu membantu Baskoro, mulai merasakan hal ganjil. Tubuhnya sering panas dingin. Kulitnya tiba-tiba gatal seperti digigit serangga. Suatu malam ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar biliknya. "Mbah, Mbah," suara lirih memanggil dari luar. Mbah Ranu bangkit perlahan. Ia membuka pintu menatap pekarangan gelap. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam berhembus pelan. Namun ketika ia kembali ke tempat tidur, ia mendapati selimutnya basah dengan cairan merah. "Apa ini?" gumamnya sambil meraba. Tangannya terangkat berlumur darah. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di pojok ruangan. Sosok itu perlahan mendekat, tubuhnya tinggi, tanpa wajah, hanya rongga hitam di tempat mata dan mulut. Tangannya panjang, kukunya tajam. "Mbah, waktumu habis." Suara itu bergema. Sebelum sempat bergerak, sosok itu melompat ke arahnya. Tangan-tangan lain muncul dari dinding, meraih tubuh Mbah Ranu, menariknya ke lantai. Ia berteriak, tapi suaranya teredam. Kukunya mencakar lantai, berusaha bertahan, namun tubuhnya diseret paksa ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, warga menemukan gubuk Mbah Ranu dalam keadaan kosong. Hanya ada bercak darah dan potongan kulit manusia tergantung di atas pintu. Tidak ada jejak jasadnya, tidak ada yang berani masuk. Kabar kematian Mbah Ranu menyebar cepat. Warga makin yakin warung Baskoro memang terkutuk. Mereka mulai menjauhi keluarga Baskoro. Tidak ada yang mau bicara langsung dengannya. Anak-anak menolak bermain di dekat rumahnya. Sementara itu, kondisi Baskoro makin memburuk. Setiap hari ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah, menggerutu tak jelas. Kadang ia keluar, berteriak ke arah warungnya, seolah memanggil seseorang. Suatu sore, ia terlihat duduk di pinggir jalan, memegang mangkok kosong mengaduk-aduknya dengan sendok kayu. Warga yang lewat hanya melirik takut. Tiba-tiba ia mengambil rumput di pinggir jalan, memasukkannya ke dalam mangkok, lalu memakannya lahap. "Enak, ini soto, enak," gumamnya berulang-ulang sambil tertawa. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi Baskoro langsung berdiri, berlari keliling kampung sambil membawa mangkok itu. Ia berteriak-teriak, mengejar orang-orang yang lewat. Akhirnya, keluarga memutuskan mengurungnya di dalam rumah. Namun setiap malam, suara ketawa dan tangisnya tetap terdengar. Hingga suatu malam, kejadian aneh terjadi. Sekitar pukul 12, di malam warga dikejutkan oleh kobaran api besar. Dari arah warung Baskoro, api menjilat atap, asap hitam mengepul tinggi. "Warungnya kebakaran," teriak seseorang. Warga berlarian menuju lokasi, membawa ember, selang, dan peralatan seadanya. Namun saat mereka tiba, api sudah terlalu besar. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menonton warung itu habis dilalap api. Anehnya, meski api berkobar hebat, tidak ada suara kayu retak atau genteng pecah. Api hanya membakar dalam diam, seolah memang disengaja. Beberapa warga mencoba mendobrak pintu, tapi panasnya terlalu menyengat. Mereka mundur hanya bisa melihat dari jauh. Dalam waktu 1 jam, warung itu runtuh. Tinggal puing-puing hitam dan asap mengepul. Pagi harinya beberapa warga berani mendekat. Mereka mengais sisa-sisa puing, berharap menemukan penyebab kebakaran. Namun yang mereka temukan justru membuat semua terdiam. Di balik reruntuhan dapur, tersembunyi di antara arang dan batu bata hangus, terdapat tulang belulang manusia. Jumlahnya tak terhitung. Ada tengkorak, tulang rusuk, tulang paha berserakan tanpa pola.
Beberapa tulang masih terikat dengan kain sobek seolah baru dikubur sebentar. Pak RT yang ikut menyaksikan hanya bisa menarik napas panjang. Astagfirullah, ini semua korban. Warga lain menunduk. Tidak ada yang berani bicara. Beberapa ibu menangis pelan, membayangkan kemungkinan keluarganya termasuk di antara tulang belulang itu. Kiai Hamim datang ke lokasi, menatap reruntuhan dengan wajah serius. Ia memimpin doa di tengah sisa-sisa kebakaran. Suaranya pelan tapi tegas. Setelah doa selesai, ia menatap warga. Kita kuburkan semua tulang ini dengan layak. Kita bersihkan tanah ini. Jangan ada yang mendekat atau mencoba membangun di sini. Pesannya, warga mengangguk. Beberapa segera menyiapkan liang kubur. Tulang belulang itu dikumpulkan dalam kain putih, lalu dikuburkan di pinggir desa. Tidak ada nisan, hanya batu kecil sebagai tanda. Warung Baskoro tinggal kenangan. Hanya tanah hitam dan bekas arang yang tersisa. Orang-orang enggan melintas di depannya. Mereka memilih memutar jalan lebih jauh. Sementara itu, Baskoro tak pernah terlihat lagi. Beberapa mengatakan ia melarikan diri ke hutan. Ada juga yang bilang ia mati terbakar bersama warungnya. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas nama Baskoro menjadi cerita kelam di desa itu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas warung itu, kadang terdengar suara sendok mengaduk mangkok, disertai bisikan lirih memanggil pelanggan yang tak pernah datang lagi. Beberapa tahun berlalu, desa itu perlahan kembali tenang. Bekas warung Baskoro tetap dibiarkan kosong. Rerumputan liar mulai tumbuh, menutupi puing-puing hitam yang tersisa. Tak ada satupun warga yang berani membersihkan atau menginjakkan kaki di sana. Anak-anak desa hanya berani menunjuk dari jauh. Mereka sering saling menantang untuk mendekat ke lokasi itu, tapi tidak pernah ada yang benar-benar berani lewat. Mereka percaya tempat itu masih dihuni oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Pak RT pernah mengusulkan membangun musola kecil di bekas warung itu. Namun rencana itu gagal. Setiap kali tukang mencoba menggali atau membersihkan tanah, alat-alat mereka rusak sendiri. Ada yang kehilangan cangkul, ada yang mendadak pingsan. Akhirnya, semua sepakat membiarkan tanah itu apa adanya. Kiai Hamim pun mengingatkan, biarkan tempat itu menjadi peringatan. Jangan coba-coba mengusik. Meski begitu, kabar aneh terus beredar. Kadang ada pedagang keliling yang mengaku melihat seorang pria tua duduk di antara semak-semak, memegang mangkok kosong sambil mengaduk-aduk dengan sendok. Kalau didekati, pria itu hilang. Beberapa orang luar desa pernah mencoba mendirikan warung baru di lahan itu. Anehnya, warung itu selalu sepi. Meski menjual makanan enak dengan harga murah, tak ada pelanggan yang mau datang. Dalam waktu sebulan, warung itu pasti bangkrut dan ditinggalkan. Sampai hari ini, bekas warung Baskoro tetap berdiri dalam sepi. Di malam-malam tertentu, suara langkah kaki dan bisikan lirih kadang terdengar dari arah itu. Tidak ada yang tahu siapa, tidak ada yang berani memastikan. Dan bagi warga desa, kisah warung soto yang dulu ramai kini hanya tinggal cerita yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan bahwa keserakahan, pengkhianatan, dan darah yang tumpah tidak pernah hilang tanpa jejak.